Sekarang kita tuliskan dulu. U-nya dia adalah 4x, kemudian V-nya dia adalah x plus 1 pangkat 6. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nih U aksennya. U aksennya berarti turunan dari 4x. Turunan dari 4x itu berapa? Oh, dia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Materi Matematika, di mana pada video kali ini kita akan mengulas terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh turunan fungsi. Oke, langsung saja untuk sifat yang pertama. Misalkan kita memiliki fungsi fx, dia sama dengan k, dengan k itu adalah konstanta gitu ya. Ini adalah konstanta. Maka ketika kita disuruh menentukan berapa sih turunan dari fx sama dengan k, dia turunannya f aksen x-nya, kita tuliskan sebelah sini, dia sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau dia fungsinya konstan, pasti diturunkan dia menjadi 0. Oke, kita akan coba contohkan. Misal kita memiliki fungsi fx dia sama dengan 5 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini ditanyakan berapa sih nilai f aksen x-nya, ya f aksen x-nya dia sama dengan 0 gitu ya. Karena ini adalah fungsi konstan, atau 5 sendiri adalah konstanta. Misalkan contoh lagi, misal ada fx dia sama dengan min 2. Nah, ini kalau kita disuruh menentukan turunannya, ya dia turunannya dia juga sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini adalah sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah turunan fungsi pangkat gitu ya. Yang kedua itu misalkan kita memiliki fx, dia sama dengan ax ya, ax pangkat n gitu ya. Dengan a itu adalah konstanta gitu ya. Maka turunan dari ax pangkat n ini kita namakan dia sebagai f aksen x gitu ya. Jadi caranya pangkatnya ini dia jadi pengali dari si A ini. Jadi A dikalikan dengan N, kemudian setelah itu pangkatnya kita kurangi dia dengan 1. Ya. Oke, kita akan coba ambilkan suatu contoh kasus di sifat yang kedua ini. Misalkan kita memiliki fx, dia sama dengan 2x pangkat 5. Berarti kalau kita disuruh menentukan turunannya, berarti f aksen x-nya pertama, pangkatnya itu jadi pengali terlebih dahulu dari 2-nya. Berarti 2 dikalikan dengan 5, setelah itu x-nya pangkatnya dikurangi dengan 1, yaitu 5 min 1. Sehingga diperoleh turunannya dia adalah 10x pangkat 4 gitu ya. Oke, kita ambilkan contoh yang kedua. Misalkan kita memiliki fx dia sama dengan 4 per gitu ya, x pangkat 3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti kita itu harus gitu ya, mengubah terlebih dahulu x pangkat 3 ini tempatnya di pembilang dengan menggunakan sifat dari eksponensial. Di mana 4 per x pangkat 3 ini dia sama juga dengan 4 dikalikan dengan x pangkat min 3. Ya, sehingga kalau kita disuruh menentukan berapa sih turunannya, ya caranya sama, yaitu f aksen x-nya pertama pangkatnya jadi pengali terlebih dahulu, jadi 4 dikalikan dengan min 3. Setelah itu pangkatnya kita kurangi dia dengan 1, yaitu min 3 min 1. Sehingga kita peroleh hasil dari turunannya adalah min 12 x pangkat minus 4. Nah, misalkan kita nggak mau nih x-nya itu pangkatnya negatif, ya udah tinggal kita rubah. Dia menjadi min 12 per x pangkat 4. Ya. Jadi konsep utama dalam fungsi berpangkat ini bahwa pangkatnya itu dia jadi pengali. Setelah itu pangkatnya jangan lupa kita harus mengurangi dia dengan 1. Kemudian kita lanjut kepada sifat yang ketiga. Di mana sifat yang ketiga itu adalah misalkan ada jumlah dan selisih dari dua buah fungsi, ya. Misalkan kita punya fx nih. Dia adalah penjumlahan dari u ditambah atau dikurangi dengan v gitu ya. Di mana u dan v ini adalah masing-masing fungsi dalam x gitu ya. Maka turunannya f aksen x-nya dia adalah
tinggal kita turunkan satu persatu. U-nya diturunkan menjadi U aksen, kemudian ditambah atau dikurangi dengan V aksen gitu ya. Nah, ini kalau ada dia penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, sekarang kita akan coba contohkan suatu kasus gitu ya. Misal gini, kita misalkan punya fx, di mana fx itu dia sama dengan x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 4x kuadrat, kemudian min 5. Berapa sih turunannya? Nah, berarti untuk menurunkan ini, kita tinggal turunkan satu per satu setiap sukunya. Jadi yang pertama, turunan dari x pangkat 3 dulu. Berapa sih turunan dari x pangkat 3? Ya, pangkatnya dia jadi pengali, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 kan? Berarti dia menjadi 3x kuadrat. Kemudian turunan dari 4x kuadrat, berarti 4 kali 2 adalah 8. Kemudian pangkatnya menjadi pangkat 1. Sedangkan kalau min 5, dia adalah 0. Ya udah, tidak usah kita turunkan. Maka ini adalah turunan dari fx gitu. Kemudian kita akan coba contohkan kasus yang kedua. Misalkan kita punya fx nih. Ya, dia sama dengan x kuadrat ditambah dengan 5x gitu ya. Berapa turunannya? Berarti f aksen x-nya itu dia sama dengan yang pertama, pangkatnya jadi pengali gitu ya. Berarti dia menjadi 2x. Kemudian kalau 5x diturunkan dia menjadi 5. Berarti turunannya adalah 2x plus 5. Nah, ini adalah sifat yang ketiga di dalam jumlah dan selisih dua buah fungsi, di mana kita harus menurunkannya satu per satu. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu bagaimana jika ada perkalian dua buah fungsi. Misalkan gini, fx dia sama dengan u dikalikan dengan v, di mana u dan v ini masing-masing adalah fungsi dalam x gitu ya. Maka turunan dari perkalian dua buah fungsi tersebut, atau kita notasikan dia dengan f aksen x gitu ya, berarti dia sama dengan u aksen dikalikan dengan v ditambah dengan u dikalikan dengan v aksen, di mana u aksen sendiri dia adalah turunan dari u, v aksen adalah turunan dari v. Nah, kapan sih kita itu menggunakan sifat ini gitu ya? Nah, sifat ini digunakan apabila kita itu kesusahan dalam mengalihkan dua fungsi tersebut. Contoh kasusnya kayak gini. Misal, kita memiliki kasus yaitu fx gitu ya. Fx dia sama dengan 4x kemudian dikalikan dengan x plus 1 pangkat 6 gitu ya. Nah, ini kan di sini tidak mungkin kita itu untuk menguraikan x plus 1 pangkat 6 terlebih dahulu. Makanya kita menggunakan sifat nih, di mana u-nya itu adalah 4x gitu ya. Ini u-nya. Kemudian v-nya adalah x plus 1 pangkat 6. Nah, bagaimana nih menurunkan x plus 1 pangkat 6 ini? Nah, dengan cara turunan berantai. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan dulu. U-nya dia adalah 4x, kemudian v-nya dia adalah x plus 1 pangkat 6. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nih u aksennya. U aksennya berarti turunan dari 4x. Turunan dari 4x itu berapa? Oh, dia adalah 4. Kemudian v aksen nih. V aksen itu adalah turunan dari v. Turunan dari v itu berarti seperti biasa. Pangkatnya dia jadi pengali, artinya di sini 6 dikalikan dengan x plus 1. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 nih, berarti menjadi pangkat 5. Jangan lupa, turunan dari x plus 1 sendiri berapa? Turunan dari x plus 1 dia adalah 1. Maka di sini dikalikan dengan 1. Maka kita peroleh untuk v aksennya itu dia sama dengan 6 dikalikan dengan x plus 1 pangkat 5. Sehingga sekarang dapat kita simpulkan bahwa f aksen x-nya dia sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Dimana tinggal kita substitusikan aja nih. U aksennya itu adalah 4, maka ini adalah 4 dikalikan dengan x plus 1 pangkat 6 ditambah dengan u-nya itu adalah 4x dikalikan dengan v aksen. V aksennya itu adalah 6 dikalikan dengan
X plus 1 pangkat 5. Nah, ini adalah turunannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah kita bisa harus menyederhanakan bentuk ini? Nah, sampai sini aja udah benar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau menyederhanakannya, dia juga boleh. Nah, kalau disederhanakan, kita gunakan hukum distributif. Bagaimana itu? Bahwa ketika ada, misal A dikalikan dengan B ditambah dengan A dikalikan dengan C, maka ini sama juga dengan A dikalikan dengan B plus C gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan, untuk dua suku ini, masing-masing dia punya 4. Ini dia juga punya 4. Kemudian, untuk X plus 1-nya, dia juga punya. Di sini ada X plus 1 pangkat 5, di sini ada X plus 1 pangkat 6. Berarti, kita bisa menggunakan sifat distributif tadi. Kita tuliskan 4 dikalikan dengan X plus 1 pangkat 5. Kemudian ini dikali dengan, ini adalah X plus 1 pangkat 6 ditambah dengan X dikalikan dengan 6 gitu ya. Oh, sorry. Ini X plus 1. Nah, sehingga kalau misalkan tidak percaya, ini kalau dikalikan ulang, dikalikan dengan ini, dia akan kembali ke semula. Ini jadinya 4 dikalikan dengan X plus 1 pangkat 6. Kemudian yang ini, dia menjadi 4X dikalikan dengan 6X plus 1 pangkat 5. Sehingga ini dapat kita sederhanakan, dia menjadi 4 dikalikan dengan X plus 1 pangkat 5. Sedangkan yang belakang ini, dia menjadi 6X tambah X adalah 7X, berarti 7X plus 1. Nah, ini adalah bentuk paling sederhananya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima itu berkaitan dengan bagaimana jika ada dua fungsi yang dibagi gitu ya, atau pembagian. Kalau tadi kan udah ada penjumlahan, perpangkatan, perkalian. Nah, sekarang yang dibagi. Misalkan kita punya, berarti ini sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima, di mana yang kelima itu kalau misalkan ada fx, dia sama dengan u per v gitu ya, maka turunannya f aksen x-nya dia sama dengan u aksen v gitu ya, min u kali v aksen. Jadi bedanya dengan yang perkalian tadi, kalau di perkalian itu dijumlah, kalau di pembagian itu dia dikurangi. Tapi ini juga harus dibagi dengan V kuadrat ya, dibagi dengan V kuadrat. Oke, kita ambilkan suatu contoh untuk pembagian ini. Misalkan kita punya fx ya, dia sama dengan 2x min 1 kemudian dibagi dengan x plus 1. Yang ditanyakan, tentukan f aksen x-nya gitu ya. Berapa sih nilainya? Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan nih, U-nya siapa, V-nya siapa gitu ya. Kalau dalam kasus ini berarti U-nya dia adalah 2x min 1. Kemudian untuk V-nya dia adalah x plus 1. Sehingga kita peroleh U aksennya itu adalah turunan dari 2x min 1. Turunannya berapa? Turunannya dia adalah 2. Sedangkan V aksennya dia turunannya adalah 1. Kemudian silahkan, karena di sini telah ada U, V, U aksen, dan juga V aksennya, tinggal dimasukkan aja ke sini. Nanti ketemunya apa gitu ya. Nah, itu adalah 5 sifat utama di dalam turunan. Kemudian nanti untuk sifat berikutnya, kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.